tanggal 22 Februari hari Rabu. Ini dari setupnya Pak Ginting, ini yaitu di time frame M5. M5 kalau saya lihat pergerakan yang seperti ini, marketnya Euro USD lagi sideways. Ini ambil posisi buy, ini ambil ke zona demand kecil ya, zona demand target ke ini adalah supply di atas ya, di M15. Lalu karena tadi saya ada infokan juga nanti tengah malam ya, jam 2 dini hari ada FOMC. Jadi biasa pergerakan market ya menjelang news sebesar setara FOMC, CPI atau NDP, biasanya market yang USD biasanya akan sideways ya seperti ini. Oke, lalu lebih jelasnya kita langsung aja lihat ke trading view ya. Untuk Euro USD sendiri kemarin ya dan muncul. Untuk Euro USD sendiri kemarin saya gak dapat entry sell, udah makin zona ya, semuanya udah sesuai dengan setup. Ini masih ada potensi penurunan sampai ke low sebelumnya di TP3 ya. Karena di time frame H4 ini masih tren penurunan. Saat ini sejak dua hari yang lewat ya, 1-2 hari yang lewat, market lagi sideways ya. Dari tanggal 21 ya semalam, ini masih sideways. Jadi antara harganya itu range-nya di harga 1.066 sekian ke 1.06400-an. Jadi masih sideways bergerak di antara ini. Ini secara time frame H4 ke low time frame ya. Lalu di time frame H1 ini saya ada entry apa-apa. Kemarin breakout ya, retest harusnya sell di sini dan di sini. Jadi saat ini lagi di antara dua zona ini ya. Ini ada hidden base dan juga ada di sini, jadi masih sideways. Lalu tadi dari Pak Ginting ambil buy, sepertinya udah ke TP1 ya, karena masuknya dari lower time frame di M5. Coba lagi di M5. Ya, ini udah ke TP1 karena di sini adalah high sebelumnya. Ini ada high sebelumnya dan juga ada area resisten. Targetnya yaitu ke atas ini tidak sampai ketahan dia, nah sini udah kena BRB harusnya. Jadi di low time frame pun masih sideways seperti ini, seperti biasa aja. Harga lagi di bawah untuk buy, harga di atas untuk sell. Jadi Pak Gintingnya kalau nggak salah buy saat ada weak rejection. Ambil liquidity, di bawah sini. Belum sempat sebentar dulu. Oh berarti kena stop loss ini. Nggak apa-apa, namanya trading itu nggak bisa setiap saat profit ya, pasti ada kadang-kala namanya kena stop loss. Oke, berarti Pak Ginting ambilnya yaitu di bawah sini, ambil liquidity, lalu buy-nya dari sini, stop loss di bawah sini ya. Long seperti ini. Stop loss-nya terlalu seperti ini, TP-nya TP terakhir, TP1 yaitu di hidden base di sini. Karena kali yang penting ada batasan resikonya, itu wajar. Kalau saya pribadi lihatnya market ini masih sideways biasanya, dan juga di market satu bisa nampak jelas ya. Harganya lagi di pertengahan, biasanya memang mondar-mandir di sini-sini aja, jadi sini-sini aja. Tapi kalau saya lihat potensinya memang masih ada potensi penurunan sampai ke TP3 karena di time frame H4 masih tren penurunan ya, masih tren penurunan.
potensi tren penurunan di sini. Jadi di sini membuat low yang lebih rendah, low lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi harga kemarin retrace ke area sini, lalu penurunan lagi di time frame lebih kecilnya, di time frame M30. Di sini ada breakout low yang lebih rendah lagi di sini. Dan kemarin kita cerita ya, low-nya lebih rendah, dan saat ini udah membuat low yang lebih rendahnya lagi di zona di sini. Oke, berarti Pak Ginting ambil buy-nya saya udah ngerti. Ambil buy-nya ini untuk sell di atas. Mungkin maksudnya dari Pak Ginting di sini ambil counter trend ya, ambil counter trend, coba ngetes buy di sini nanti untuk sell lagi di atas ini. Karena pergerakan market yang kemarin ini di tanggal 21 di sini, pergerakan yang ini dia udah bergerak impuls ya, impuls turun. Lalu saat ini ambil koreksi ya. Di sini ada imbalance, juga ada ambil hidden base-nya untuk cari buy, di sini untuk cari sell lagi. Jadi ini lebih counter trend ya, sebenarnya lebih counter trend. Karena Pak Gintingnya nggak hadir, nggak apa-apa, ini saya tetap akan record. Jadi ini kena stop loss, nggak apa-apa. Nah, jadi ini biasanya nanti menjelang news nanti malam biasanya akan mondar-mandir di sini. Nanti pas jam 2 dini hari biasanya 15 menit atau 10 menit sebelumnya biasanya akan ada spike ke atas ataupun spike ke bawah. Jadi biasanya kalau saya pribadi apalagi di jam 2 dini hari kan mungkin saya untuk trade di tengah malam. Lalu dari Pak Amir juga ada buy call kalau nggak salah di grup. Ini untuk Euro USD untuk pagi ini saya sudah bahas ya. Berarti ini untuk ambil buy, untuk ambil koreksinya ke zona supply di atas di time 15. Kalau bergabung Pak. Lalu di sini tadi ada saya perhatiin yaitu di Pak Amir buy dan sell call ini kalau salah. Ya, ini buy dan sell call. Oke, kita bahas saja. Ini di SL Pak, ya nggak apa-apa Pak Gunting. Jadi selagi ada batasan resiko itu hal yang wajar dalam trading. Jadi yang penting seorang trader itu sebelum entry di market itu harus mengetahui batasan resikonya. Sama seperti Euro USD ya, Euro USD ini masih tren penurunan. Ini kemarin naik terbatas ya, tertahan di hidden base ini, masih turun, sudah fill imbalance. Lalu di sini ada zona ya, ini ada beberapa kali tertahan, sempat naik lagi masuk ke tes zona supply di A1 ya, 60 lalu. Ini kemungkinan untuk gold ini ada potensi turun lagi. Kayak tadi Pak Amir ambil buy ya, ambil sideways-nya kalau misalnya tadi saya baca ya, main di SW di time frame M5. M5 saya bukain dulu di M15 ya, sama seperti Euro USD ya, masih sideways di sini aja. Ambil buy di sini, di sini target ke atas ini saya lagi harusnya. Jadi di sini kemarin ini naik lalu tahan hidden base di A4 A1 tadi nampak jelas juga, ini A1. Lalu di sini ada imbalance sudah turun, nah fill imbalance ya, fill, lalu kembali lagi naik ke zona supply di sini, zona supply yang terbentuk yang baru yaitu di tanggal 21 Februari ya, retest lagi. Ini saat sesi New York semalam yang ada kenaikan, lalu di sini tertahan lalu drop lagi. Jadi ini kemungkinan karena masih sideways ada potensi sideways kejar turun ke low sebelumnya ini. Jadi seperti biasa market itu apalagi menjelang news biasanya akan sideways. Jadi biasanya kalau sideways ini biasanya untuk trader short term sangat
cocok waktunya karena seperti biasanya buy di bawah, TP-nya 50%, sell di atas, stop loss-nya di atas ya. Stop loss-nya di atas, TP-nya juga kurang lebih seperti ini 50%. Jadi selalu nunggu di bawah untuk beli, selalu nunggu di atas untuk menjual. Jadi TP-nya cukup 50%. Kenapa 50%? Karena biasanya market akan sampai 50% seperti ini akan ada kenaikan ataupun penurunan. Jadi seperti tadi kata Pak Amir, adanya ambil sideways ya, ambil sideways lalu pakai sistem portfolio, pakai SL plus ini. SL plus. Ya, waktu yang ini memang trading plan yang cukup bagus ya, jadi tidak perlu dipantau terus. Jadi sudah close partial dekat high sebelumnya ini yang di atas ini di 1836, lalu sisanya biarin market menentukan apakah Pak Amir ada share lagi di atas sini, kayaknya ada. Ini di frame berapa saya agak nampak ini. Ini zona yang super resistan. Di sini kayaknya ada sell lagi dari Pak Amir di harga 1842. Selamat bergabung teman-teman, ada Pak Rizky Kurniawan, Pak Jeffrey. Jadi saya pribadi satu dua hari di hari ini saya tadi bahas malam sore ya kok malam sore Pak, sore iya Pak. Nanti malam dini hari ada news ini FOMC. Kalau tidak salah Pak Yugi ada tanya ya. Jadi saya bukanya yaitu dari sini aja. Daily FX. Cara bacanya pun simple, mudah seperti Forex Factory ya. Di sini country-nya diubah aja nanti. Mau Amerika, USD, Kanada, ada mata uang euro ini bisa dihapus. Lalu ini euro United Kingdom berarti GBP, Asia bisa set Jepang, Australia. Saya agak pernah trade New Zealand ya. Lalu ini seperti Forex Factory, high ini warna merah, M ini medium, yang warna orange, low ini adalah warna biru. Jadi setiap ini last 7 day berarti seminggu lewat, yesterday semalam. Jadi bisa cek lagi juga untuk news, agenda news mikro ya untuk besok hari. Jadi cara lihatnya sangat gampang. Jadi bisa lihat agenda-agenda beberapa news mikro sampai ini untuk 7 hari ke depan. Ada tanggalnya juga ini. Di tanggal 23 Februari ada news apa. Ya kan ada yang mau bertanya silakan di-unmute. Halo Pak, saya mau tanya untuk GU ini sudah bisa kita open posisi ya? Karena kayaknya dia sudah mulai turun ke zona demand lagi nih. Untuk GBP USD. MPH4 aja. Ada pertanyaan dari Pak Putra. Market lagi sideways ya di sini. Kalau saya lihat pergerakannya ini lagi penurunan. Kita ambilnya intraday aja ya. Kalau ini kan nanti malam ada news. Jadi ambil intraday aja. Ini kemungkinan ini low yang ini lebih rendah sedikit ya. Walaupun nggak valid breakout. Fill imbalance ini ada potensi turun Pak. Tetapi ini udah berjalan turun ya. Jadi ini Indonesia ada terisi di sini. Lalu saya pindah ke tampil H1, zona demand-nya yaitu di bawah sini Pak. Zona demand yang terdekat yaitu di sini. Ini zona supply-nya. Ini zona supply juga. Kalau untuk sell kayaknya udah sempat ini Pak, udah sempat turun ya. Jaraknya ini udah sempat turun.
stop lossnya jadi kelebaran nih. Targetnya jadi udah dekat juga. Kecuali misalnya masuk ke time frame kecil lagi di M30 kita perhatiin. Di time frame M30 ini ada zona ya, ini ada zona support ya. Jadi jangan pernah sell di harga rendah. Takutnya nanti ini bisa jadi koreksi ya, koreksi naik lagi ataupun sideways Pak. Bisa jadi koreksi sideways seperti ini. Lalu karena pertimbangannya nanti malam ada news ya, ada news nanti akan sideways, pasti akan sideways di sini. Ini mau ambil buy boleh saja, tetapi stop loss-nya kecil aja. Stop loss-nya kecil supaya TP-nya bisa dapat 1/2. Contohnya seperti ini. Stop loss ini TP-nya cukup segini. Tapi ini pun hitungannya cuma dapat 1/1 aja. Kalau lihat dari gerakan marketnya ini di M30 ya, sebentar lagi close candle M30 7 menit lagi ini bisa jadi nge-breakout Pak. Bisa nge-breakout. Kalaupun nanti harganya udah nge-breakout, nggak apa-apa, nggak perlu dikejar. Ini kemungkinan mau fill imbalance di sini. Mungkin yang tadi kata Pak Putra untuk zona demand yang di sini ya. Zona demand di sini untuk cari buy. Boleh aja cari buy di sini. Targetnya juga jangan jauh kali karena nanti tengah malam ada news. Jadi ini saya hapus saja. Ini kalau breakout berarti dia tarik turun mau fill imbalance di sini. Nanti tunggu cari quality rejection seperti ini. Ada satu ekor yang panjang ke bawah, lalu close candle-nya itu di atas. Nah, berarti tutupnya di atas, ambil buy. Target ya ini di sini ada imbalance ya, ini ada imbalance yang terbentuk, itu bisa jadi target TP. TP satunya, TP 2-nya di sini. Nah, TP terakhirnya yaitu di sini. Kayak gitu Pak Putra. Karena market itu geraknya ya ini kemarin ada kenaikan pas saat news GBP. Jadi saat ini gerakan ini, penurunan ini yaitu sebatas koreksi ya, mau fill imbalance di sini nanti untuk cari buy lagi. Begini. Lalu kalau kita lihat perspektif yang berbeda lagi, ini naik karena di sini ada supply ya. Ada supply ini membuat low, tetapi ini udah dekat kali, jadi jadinya TP-nya harus disesuaikan juga Pak. Kurang lebih seperti ini. Udah rame, ada Pak Al, Pak Rianto, Pak Victorius sama bergabung. Gimana Pak Putra? Cukup jelas tadi untuk GBP USD. Tetapi kalau saya lihatin ini udah masuk sesi London ya, kayaknya sih turun ya, masih berlanjut turun Pak. Iya, masih lanjut turun ini Pak. Iya. Kalau misalnya Pak Putra ada sell di sini jadiin TP1-nya Pak, karena di sini ada support. Kalau misalnya Pak Putra sell di sini, cross parsial set PP aja. Misalnya ya ke imbalance di sini. Ngasih lagi ada posisi atau mau cari peluang entry Pak untuk GBP USD Pak? Cari peluang entry ini Pak. Oh, ini aja. Berarti ini kalau udah berjalan turun, kalau sell saat ini kan stop loss-nya kelebaran tuh. Tunggu aja agak ke bawah sini. Agak ke bawah sini untuk cari buy. Kayak gitu Pak. Sejalan juga dengan GBP JPY Pak ya. Sebentar saya coba lihatin. GBPJ. GBPJPW. Sebentar, ini semalam saya sell di sini kena stop loss. Kok nggak muncul zonanya? Tunggu ya. Ya, ini penurunan ini bergeraknya mirip GBP USD Pak. Jadi mau fill imbalance di sini. Jadi kalau kita perhatiin di GBP Jepang Yen di sini kan udah membentuk zona demand yang baru tuh. Jadi nanti di sini harganya nanti di sini cari bayarnya target ke sini Pak. Karena ini kan lagi posisi kenaikan Pak. Kayak gitu. Jadi seperti yang tadi pagi saya bilang
GBP JPY dengan GBP USD pergerakannya hampir mirip, 70-80% hampir mirip. Gitu. Ini dari Pak Rizky Chip IPO. Saya udah lama banget nggak lihat saham-saham. Pak Rizky-nya tadi sempat bergabung, ya keluar. Gimana teman-teman yang lain mau bertanya, silakan di-unmute aja. Pak Erik, selamat sore. Sore Pak Rianto, ya silakan Pak. Pak Erik, mungkin bisa di-share analisa goalnya, Pak? Goal. Tadi udah goal ini Pak, mungkin karena Pak Rianto baru bergabung. Goal saat ini masih sideways Pak, masih sideways di sini. Di range harga 1842 ke 1829. Kenapa bisa lihat saya bilangnya sideways? Karena ini Pak, dilihat dari pergerakannya, ini kan time frame H4 nih, time frame H4, berarti satu candle ini terbentuk dari 4 jam sekali. Jadi body candle-nya ini semua berdampingan, sebelah-sebelahan, jadi masih sideways, masih pergerakannya masih di seputar di sini-sini aja. Lalu karena juga nanti tengah malam ada news, jadi bisa jadi mondar-mandir dulu di sini. Nanti jam 12-an, jam 1 bisa jadi turun, ambil liquidity lalu naik lagi, karena di sini ini ada zona ya, ini ada zona sebelumnya, zona supply sebelumnya yang kemungkinan menjadi akan zona demand Pak. Tetapi karena tengah malam ya saya nggak mungkin tungguin, lihat dulu nanti gimana ininya. Jadi saat ini di low time frame seperti entry-nya Pak Amir ya, ini Pak Rianto bisa lihat, sebentar saya tunjukin di sini. Nah, di sini kan Pak Amirnya main sideways. Main sideways, ambil buy di bawah, lalu pakai trading plan-nya, pakai stop loss plus. Di sini udah dekat high sebelumnya ya, di sekitaran harga 1836 di close partial. Sisanya set BLP, lalu di sini juga masih berlanjut naik ya, 1837. Ini pakai stop loss plus kan. Lalu tadi saya lihatin lagi di sini, ini ambil buy ya, target ke high sini. Lalu chartingan yang terakhir ini ambil sell, ini kan support yang menjadi resistan. Ini kayaknya udah ditutup, gantian sell. Karena tadi saya perhatiin juga pergerakannya kan masih memang sideways. Di sini ambil Pak Amir ya buy di sini, dekat ke sini close, lalu mungkin sell lagi. Jadi seperti biasa aja, beli di harga rendah, harga bawah sini, jualnya di harga tinggi di atas sini. Jadi cara markingnya itu gampang, kalau sideways itu tinggal dikotakin aja, tarik dari high ke low, begini Pak. Cara entryan sideways ya di low time frame ya, di low time frame buy di harga rendah sini, harga di bawah, sell-nya yaitu di atas sini. TP-nya di mana? TP-nya cukup 50%. Cara menentukan 50%-nya gimana? Pakai Fibonacci aja bisa, tarik aja dari high ke low. Jadi ini settingan Fibonacci-nya udah saya custom, ambilnya buat 50%. Jadi ini 0, 1, lalu 0,5. Artinya harga di sini adalah harga pertengahannya, yaitu di harga sekitaran 1837. Kayak gitu Pak. Jadi ini bakalan Berarti masih mengalami penurunan, Pak ya? Kalau dilihat dari trennya. Kalau dilihat dari time frame H4 ini kayaknya udah mulai ini. Ini kan kemarin penurunan. Ini kalau nggak salah CPI, NVP kalau nggak salah. Lalu koreksi, lalu penurunan. Tetapi di sini udah pelambatan. Lalu di sini ada zona di H4. Kemungkinan penurunan di sini sedikit lagi, lalu naik lagi. Karena di sini ada imbalance. Di sini juga ada imbalance, Pak. Di sini. Jadi kalau mau sell, pastiin TP-nya jangan jauh-jauh. TP-nya ya terdekat aja dulu. TP-nya terdekat, yaitu kalau misalnya
Pak Rianto mau sell yaitu di 50% tadi ya, di M30 50% ataupun di low sebelumnya ini. Lalu ke zona ini ada zona ini, ada zona. Nah, ini bisa jadi TP-nya. Lalu TP yang berikutnya yaitu di sini 1819 atau 1820. Karena semakin harga semakin rendah, TP-nya itu semakin dekat Pak. Jaraknya ini Pak. Jaraknya ini semakin dekat begitu. Siap. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama Pak. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya silakan. Ini udah setengah jam, hampir 25 menit. Oh ya, karena itu saya mau bahas lagi tentang news ya. Dimanapun kita trading itu kan pasti tahu namanya adanya resiko ya. Yang penting jangan pernah lupa ataupun menghitung namanya resiko. Apalagi nanti malam ada news. Pengalaman saya yang barusan terjadi yaitu di TPP Cimahian ya. Itu bisa jadi contoh buat teman-teman. Saya sell di sini pakai stop loss yang kecil. Bayangkan aja jika kalau pakai stop loss. Di sini saya bukan membilang stop loss-nya perlu kecil ataupun besar ya. Yang penting poin pentingnya itu wajib pakai stop loss. Wajib pakai stop loss di mana mau dia besar kecil tetap yang penting wajib pakai stop loss. Saya sell-nya kalau nggak salah di sini, stop loss saya kurang lebih seperti ini, TP1 sini. Bayangkan aja jika kalau nggak pakai stop loss ini udah floating minus sebesar 200-an pip. Jadi tetap selalu menghitung persentase resiko yang bisa diterima. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trade, selalu hitung dulu stop loss-nya berapa, lalu lot-nya berapa, dihitung aja, baru entry. Jangan pernah entry dulu, baru hitung-hitungan lot, itu berbahaya. Karena waktu kita entry langsung udah final keputusannya udah final berapa lot, misalnya saya buatnya 0,02, 0,03, kalau misalnya stop loss saya buat segini, berarti udah berbeda, resikonya udah pasti berbeda. Jadi alangkah baiknya selalu menghitung dulu, jangan pernah takut kehilangan momen, lebih bagus kehilangan sedikit uang seperti ini daripada kehilangan lebih besar uangnya seperti ini. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti malam ada news FOMC, semua pair yang bergerak USD biasanya akan bergejolak seperti ini. Ini karena news GBP ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi walaupun mau trade saat news, pastiin pakai stop loss-nya yang bisa diukur, bisa diterima, dan juga lot-nya kecil. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat sore.